memotong-motong tegangan atau arus dari input ke beban. Ya. Kenapa kok di beban dipotong-potong tegangannya itu? Karena digunakan untuk ini, untuk memperkecil pemakaian daya. Ya, begitu, untuk memperkecil pemakaian daya. Kemudian komponen pertama dari tiristor itu adalah SCR. SCR singkatan dari Silicon Control Rectifier. Ya. Jadi dari namanya saja sudah jelas bahwa SCR itu adalah digunakan untuk penyearah. Ya. Sama seperti dioda. Sehingga simbol SCR, simbol dari komponen SCR, ya, kalau digambarkan dalam rangkaian, ini mirip dengan dioda, ya. Ada kaki anodanya, ada kaki katodanya, tetapi dia punya kaki ketiga yang disebut dengan gate atau trigger. Ya. Jadi kaki yang ketiganya ini adalah gate atau trigger. Sehingga dia akan berfungsi sebagai penyearah atau berfungsi sebagai dioda apabila triggernya aktif. Ya, seperti ini. Dia memiliki 4 lapis. Ya, 4 lapis bahan semikonduktor, yaitu tipe P, dari silikon ini ya. Tapi silikon punya tipe P, N, P, dan N. Anda ingat kalau dioda dia hanya punya 2 lapis, yaitu tipe P dan tipe N yang digabung. Kalau ini memiliki 4 lapis. Sehingga di sini ada 3 junction, J1, J2, J3. Kemudian gate-nya diambilkan di bagian P yang dekat dengan katoda. Ini gate-nya. Kemudian kalau material semikonduktor yang di tengah ini saya bagi dua seperti ini, maka membentuk 3 lapisan, maka dia membentuk transistor. Ya. Q1 dan Q2. Untuk Q1 itu seperti transistor PNP, ini PNP, dan transistor Q2 NPN, seperti ini. Ya, jadi ini semikonduktornya 4 lapis, kemudian kalau saya pecah jadi terdiri dari 2-3 lapisan seperti ini, 2 material yang 3 lapis, transistor, nah, dia akan membentuk PNP dan NPN, Q1 dan Q2, yang dipasang kopel seperti ini, ya, karena di situ gate-nya kan jadi 1. Ya, gate-nya kan jadi 1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kopel Darlington, ya, sehingga penguatan arusnya lebih tinggi. Jadi kalau di sini ada arus kecil, di gate itu arusnya kecil, dikuatkan oleh Q2, Q2 masuk basisnya Q1 dikuatkan lewat kolektornya Q1 dikuatkan lagi, sehingga dia nanti akan mendadalkan junction J2. Ya. Kalau J2-nya dadal, maka dia akan menyearahkan seperti dioda fungsinya. Ya, jadi ini simbol SCR-nya seperti ini. Kemudian SCR ini memiliki kurva karakteristik, ya, yang bentuknya seperti ini. Ya, kurva karakteristiknya seperti ini. Untuk gimana nih? Ini bentuknya seperti ini. Untuk kondisi atau bias mundur, di mana anodanya mendapatkan negatif dan katodanya mendapatkan positif, bias mundur seperti ini, maka dia sama seperti dioda, ya, persis sama dioda, di mana ada arus yang mengalir, arus bocor kecil sekali dalam odomikro. Kemudian kalau PAK ini diberi bias mundur sampai tegangan tertentu, maka dia akan breakdown. Arusnya akan turun besar sekali. Ya, akan muncul arus yang negatif yang besar sekali ini. Nah, ini ya persis seperti karakteristik dioda. Sedangkan untuk arah maju atau forward, di mana anoda dapat positif dan katodanya dapat negatif, nah, maka dia memenuhi atau memiliki bentuk seperti ini. Ya.
pada saat gate-nya tidak ada arus atau IG sama dengan 0, IG sama dengan 0, maka tegangan anoda katodanya dikasih membesar, tidak ada arus yang mengalir, atau dikatakan SCR dalam kondisi off. Ya, meskipun anodanya dapat positif, katodanya dapat negatif, tapi tidak ada arus yang mengalir. IF-nya tidak ada. Tidak ada IF yang mengalir. Ya. Tidak ada IF yang mengalir. Tidak ada IF yang mengalir. Toh. Terus kalau tegangannya anoda katodanya ini dinaikkan lagi sampai 400 volt, maka junction J2-nya akan dadal. Saat junction J2-nya akan dadal, maka arus forward-nya akan mengalir. Arus forward-nya akan, misalnya ini dia memiliki tegangan breakover-nya saat IG sama dengan 0 itu 400 volt di sini. Maka setelah 400 volt, maka tercapai tegangan breakover-nya dia, maka tegangan anoda katoda langsung mengecil, ya, karena dia sudah on toh. SCR on, maka tegangan drop antara anoda katoda mengecil, yaitu sebesar 1 volt. Yang dari 400 dia akan drop mencapai 1 volt. Ya. Di mana 1 voltnya ini karena adanya tegangan drop di basis emiternya Q2 ditambah kolektor emiternya Q1, ya 0,7 tambah 0,3 jadi 1 volt, ya 0,7 tambah 0,3 jadi 1 volt. Jadi setelah dia mencapai breakover 400 volt, dia langsung jatuh menuju 1 volt. Jadi langsung drop 1 volt. Pada saat itu arus mengalir, arus forward mengalir begitu. Kemudian kalau arus gate-nya diperbesar, misalnya IG1 ya, ini IG1, ada arus. Kalau IG tadi kan IG0, IG0 arusnya tidak ada arus atau dalam kondisi terbuka. IG1 ada arus ya, sebesar IG1, maka tegangan breakover-nya akan lebih kecil daripada tegangan breakover saat IG sama dengan 0. Kemudian IG2, ini arus gate-nya lebih besar lagi daripada IG1, maka tegangan breakover-nya dia juga akan lebih kecil. Begitu pula sampai IG4. Ya. Arusnya gate-nya lebih besar, maka tegangan breakover-nya akan lebih kecil. Ya. Kemudian kalau dia sudah on, ada arus IF on mengalir ya, F on, ya dikatakan ada arus forward, maka SCR dikatakan on, maka dia sama seperti dioda biasa. Ya, dia akan menyearahkan, yaitu melakukan pulsa positif dan ada arus IF-nya. Kemudian bagaimana untuk meng-off-kan SCR? Ya, sebentar lah ya. Setelah dia on, kemudian I-gate-nya, arus gate-nya itu tidak ada atau hilang, ya. Misalnya tadinya ada IG4, dia langsung on, setelah itu arus gate-nya tidak ada, maka SCR masih tetap kondisi on. Jadi kalau dia sudah on sekali, maka dia on terus. Ya. Kemudian saat kapan dia akan off? Ya. SCR akan off bila arus forward-nya ini diperkecil. Bagaimana memperkecil arus forward? Yaitu dengan memperkecil tegangan tegangan anoda katoda. Anoda katoda kecil, nanti IF-nya ikut kecil. Kalau IF-nya lebih kecil daripada arus holding atau IH, ini arus holdingnya IH, maka SCR dalam kondisi off, tidak ada arus forward. Ya, dia dalam kondisi off. Ya, begitu. Kemudian besaran arus holding dan besaran arus gate ini ada di datasheet masing-masing SCR. Jadi SCR pasti punya gambar seperti ini. Kemudian nanti ada berapa arus gate-nya, ya, arus gate atau arus trigger. Ya. Ya, ini adalah
karakteristik dari SCR. Kemudian di mana SCR ini digunakan? Dia digunakan untuk memotong-motong arus atau tegangan beban. Nah, sekali lagi, kenapa kok di beban kok dipotong-potong? Ya, karena untuk memperkecil daya, disipasi dayanya atau pemakaian dayanya. Ini gambar pemakaian SCR yang pertama, ya, rangkaian SCR pertama, gambar 1.4, 1.4 ya. Nah, ini rangkaian seperti ini. Anda perhatikan sekali lagi ini ya, SCR, kemudian dia dikontrol oleh pulsa. Jadi gate itu nanti bentuknya bisa pulsa, bisa segitiga, bisa sinus, terserah pokoknya. Asalkan IG-nya terpenuhi, VG-nya terpenuhi, VG-nya terpenuhi, IG-nya terpenuhi, maka dia akan on. Ya, seperti ini. Kemudian kemarin gambar ini kurang jelas, maka saya tambahkan di catatan saya. Nah, ini gambar 1.4 B, ini untuk menggambarkan pulsanya. Kemudian E-in, ini tegangannya AC 220 volt, bentuk sinusoida seperti ini. Ya. Kemudian triggernya tegangannya tidak sebesar 220 volt, tapi dia tegangnya biasanya sekitar 5 volt atau kurang dari 5 volt. Ya, kecil. Nah, tegangan di sini kecil. Ini saya pisahkan karena kalau saya gabung di sini jadi kecil sekali. Misalnya 5 volt dibandingkan 220 volt, kan jadi nggak kelihatan nanti. Makanya ini saya keluarkan. Ya. Ini adalah pulsa triggernya. Pulsa triggernya positif. Ya. Pulsa triggernya positif seperti ini. Kemudian gambar di beban. Ini gambar di beban yang terpotong-potong tadi. Ya. Kita lihat. Sebelum triggernya ini aktif, ya, maka SCR dalam kondisi off. Nah, ada tegangan ini mengalir ke SCR, tegangan ini nggak dilakukan, dia off. Gitu. Kemudian pada saat ada trigger aktif, ini IG dan VG-nya terpenuhi, ya, maka pada saat itu SCR dalam kondisi on dan dia akan melakukan tegangan input. Tegangan input akan dilakukan ini, seperti ini. Jadi on, gitu, ada trigger, dia akan on. Nah, dia tegangannya besarnya sama seperti ini. Ya. Bentuknya sama, cuma besar kecilnya tergantung R-nya. Ya, berkurangnya sedikit. Ini, bentuknya seperti ini, setengah periode positif. Ya. Kemudian pada saat periode negatif, ya, VAK-nya kan 0. Diputar gitu tuh, maka SCR dalam kondisi reverse. Kalau dia dalam kondisi reverse, maka tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada arus mengalir, berarti tegangan juga tidak ada di situ. Jadi dia 0, terpotong 0. Ada trigger aktif ya, karena dia terblok, maka ya dia tetap off terus. Terus sampai ini ada trigger lagi aktif. Trigger aktif di sini sudah turun dari lereng positifnya ini ya. Ini kan dia naik sampai puncak, tapi dia sudah turun, kemudian muncul trigger aktif. Maka pada saat trigger aktif, maka SCR on, ya, SCR on, ya, SCR on, maka pulsanya yang turun ini dilalukan ke beban. Bentuknya seperti ini. Terus reverse lagi, dia off. Ya, terus trigger aktif lagi pada saat lereng mau naik. Ini juga ada on. Dia lereng mau naik ini ada ya. Kemudian sampai turun kembali ke 0. Ya, jadi dipotong-potong ini. Ya. Sinyalnya input dipotong-potong seperti ini. Ya, kalau Anda perhatikan pada saat off yang ini adalah daerah mundur atau reverse di mana SCR dalam kondisi off. Kemudian yang ini yang saya arsir, ini adalah daerah konduksi maju atau forward conduction ya setelah triggernya aktif. Sedangkan ini daerah tidak konduksi maju atau forward tapi dia terblocking karena triggernya belum aktif. Seperti itu.
Nah, ini kelengkapan dari gambar 14. Ya, ini kalau gambar ini kan belum jelas. Ya. Maka saya uraikan di sana ada input, ada trigger, ada output. Ya, saya bisa menjadi 3. Kemudian pemakaian bentuk yang berikutnya. Yang berikutnya gambar 1.5. Nah, ini. Nah, di mana triggernya tidak diambilkan dari pulsa dari luar, tapi diambilkan dari inputnya dengan menambah komponen R1, D1, R2. Digunakan untuk membangkitkan trigger IG. Ya, untuk membangkitkan trigger IG. Kemudian gambar ini saya urai lagi di sini. Ini saya urai lagi di sini. Ya. Di sini, ya, pada saat R1 minimum atau kecil, ya, di sini ada potensiometer, resistor yang nilainya bisa, resistansinya bisa berubah-ubah. Saat ini posisi di atas, R-nya kecil. Saat R-nya kecil, maka arus IG ini akan lebih cepat terpenuhi. Karena kan ini kan drop tegangan di sini kecil. Harusnya kan nanti cepat terpenuhi IG-nya. Ya. Pada saat IG-nya terpenuhi, maka SCR akan on. SCR on, maka sampai ke beban ini, tegangannya setengah gelombang positif. Nah ini. Ya. Itu on. IG-nya terpenuhi, dia on. Maka sinyal AC-nya ini dari EIN ini akan dilalukan ke beban RL. Tegangan di RL. Seperti ini. Tekan di sini. Kemudian saat periode negatif terblokir, terblok ini ya, terblok. Kemudian pada saat periode positif kembali, maka IG-nya mulai ada, tapi belum terpenuhi ya. Terus kan dia ini inputnya kan naik-naik, kan IG-nya juga ikut naik-naik. Sampai tegangan level tertentu, arus IG terpenuhi, VG-nya terpenuhi, SCR on, maka ini ya, periode positif dilalukan ke beban. Tapi di sini kroak ya. Kroaknya ini karena nunggu IG-nya aktif. Ya, IG atau input triggernya aktif. Ya, begitu. Jadi ada kroaknya sedikit. Jadi dia tidak betul-betul setengah gelombang, tetapi dia ada kroak terpotong di depannya. Ya, sedikit. Ya. Kemudian kalau R1-nya ini diperbesar, maka kroaknya ini semakin besar. Kroaknya akan semakin besar. Ya. Bila R1-nya diperbesar, ini maka di sini, ya, ini level VG-nya di sini sama VG-nya ini mestinya besarnya sama, cuma gambarnya aja nggak sama. Ini akhirnya tegangannya sama, ya. Tapi dia kecil, sama tapi kecil, ya. Udah begitu, ya. Maka karena R1-nya besar, maka arus gate terpenuhnya kan agak lama. Nah, ini kan fungsi waktu nih. Terpenuhnya agak lama, ya, sehingga dia akan on lebih lama dibandingkan IGT yang pertama tadi, yang R1-nya kecil. Ini R1-nya besar. Ya, lebih lama. Begitu pula ini kepotongnya juga lebih besar. Ini kepotong, setengah gelombang terpotong, gelombang positif terpotong, seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga rangkaian 1.5, rangkaian ini disebut dia bisa mengatur perbedaan pengendali fasa ya, penundaan fasa dari 0 sampai 90 derajat ya. Dengan menggunakan ini dia mengatur perubahan dari 0 sampai 90 derajat, ini diatur off-nya. Ya. Ini di sini ini ya. 0 sampai 90 derajat. Di sini. Tergantung posisi R1-nya. Kalau R1-nya ini kecil, maka IG-nya cepat terpenuhi, maka SCR-nya cepat on. Kalau R1-nya besar, maka arus G-nya agak lama terpenuhinya, sehingga SCR-nya on agak lama. Ya. Sehingga kroaknya di sini juga agak besar. Nah, begitu. Dia akan bisa mengatur
fasa, pengendalian fasa dari 0 sampai 90 derajat. Ya. Jadi ini sampai puncak. Ini sampai puncak. Ini gambar 1.5. Kemudian pemakaian kedua mengatur bagaimana kalau fasa dari 90 ke 180. Dari 90 ke 180, maka ini diperlukan tambahan komponen D2 dan C1. D2 dan C1. Anda perhatikan posisi D2-nya, dia menghadap ke atas. Ya. Saya masih lupa lagi, di sini ada D1. D1 ini fungsinya sebagai pengaman dari arus gate tegangan negatif. Jadi apabila di sini ada tegangan negatif, maka diblokir oleh D1. Sehingga yang sampai di arus gate itu adalah tegangan positif saja. Ya, sampai di sini itu hanya positif. Negatif tidak sampai sini karena dia diblokir oleh D1. Ya, begitu. Kemudian gambar 1.6, ini masih ada D1-nya. Kemudian di sini ditambah D2, dia menghadap ke atas. Kapasitor, nah, kapasitor tapi positifnya di bawah, negatifnya di atas. Perhatikan, hati-hati. Ini adalah kapasitor elektrolit, dia bisa menyimpan muatan. Nah, nilai kapasitasnya besar, kalau dia elektrolit kan nilai kapasitasnya besar, maka muatan yang disimpan dia juga bisa lebih besar. Ya. Kemudian gambar ini kurang jelas, maka saya perjelas dengan tambahan saya. Tambahan catatan saya. Di mana? Ini gambar 1.6 ya. Ini gambar seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini inputnya sinus. Ini besar ini ya, tapi ini 220 volt tapi tak gambar seperti ini. VGT-nya seperti ini, kemudian ini VC. Anda perhatikan pada saat periode negatif, maka kapasitor akan terisi. Kapasitor akan terisi oleh tegangan negatifnya itu, negatif ini. Pada saat periode di sini negatif, ketemu dengan katoda, positif di sini, ini di sini, jadi negatifnya lewat sini, positifnya lewat sini, maka kapasitor C1 akan terisi. Ya, pada saat periode negatif, maka kapasitor C1 akan terisi. Ya, terisi. Di mana positifnya di bawah, negatifnya di atas. Ini dari katoda ini ya dapat negatif ini. Ya, maka di sini terisi. Kemudian pada saat inputnya sudah sampai puncak, maka di situ di kapasitor mengisi tegangan sampai puncak penuh, ya begitu. Kemudian pada saat tegangan inputnya ini turun, nah, maka kapasitor melepas muatannya melalui R1. Ini terlepas ini. Nah, kemudian di sini akan terjadi penjumlahan antara negatif dan positifnya ini, sehingga VG-nya 0. VG-nya 0 terus masih negatif ya, negatif tapi diblokir oleh D1 sehingga tidak ada arus IG. Terus sampai suatu saat dia sudah melewati puncaknya. Sudah melewati puncak ini. Nah, tegangan di sini sudah mulai habis di kapasitor. Nah, terus di sini VG-nya aktif. Ya, VG-nya aktif, VG-nya ini aktif. Atau IG-nya itu terpenuhi, syarat IG on SCN-nya terpenuhi, maka di beban akan mengalir arus forward ini. Ya, arus forward-nya tidak sampai puncak ya, tapi dia sudah turun ke bawah. Karena dia sudah melebihi 90. Puncak itu kan 90. Dia sudah lebih dari 90. Nah, di sini. Terus melanjutkan sisa dari pulsa inputnya ini. Saat negatif, dia terpotong. Karena dia reverse, ya, dia tidak muncul di sini. Ya, terus lagi setelah puncak lagi, PGT-nya terpenuhi, maka dia SCR on, maka dia di sini akan melakukan sinyal input atau tegangan input ke beban. Ini turahnya ini. Ya. Kemudian ini perwaannya ini 90 derajat lebih berapa itu.
tergantung dari R1. Ya, tergantung dari R1. Tergantung dari R1. Tapi dia akan mengatur dari 90 sampai 180. Karena dia buang muatannya, kapasitornya buang muatannya lewat R1. Ya. Begitu. Ya. Ini adalah rangkaian pengendali fasa antara 90 sampai 180. 90 tadi, kalau 90 dari 0 sampai puncak, kalau ini dari puncak sampai 0 lagi, 180 derajat. Ya. Kemudian rangkaian berikutnya, rangkaian 7, ini rangkaian pengendali, ini pengendali antara 90 sampai 180 ini. Rangkaiannya ya sama, rangkaian dalamnya ini sama seperti rangkaian ini. Ya, sama seperti ini. Rangkaian dalamnya ini. Cuma pada saat periode negatif, ini juga dilakukan oleh D3. Ya. Sehingga gambar ini saya pecah lagi di catatan saya. Catatan saya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Ini adalah pengendali fasa antara 90 sampai 180. Ya, ini ya. Jadi dia sudah melewati puncaknya ini. Nah, ini terpotong loh. Kemudian pada saat periode negatif oleh D3 dilakukan melalui D3 sampai ke beban. Jadi ini sebelah sini. Ini ke sini ya. Nah, kemudian off lagi, tidak aktif, dia muncul tegangan di beban, kemudian negatif dia muncul karena adanya D3, dan seterusnya. Jadi periode negatifnya muncul karena adanya D3. Jadi periode negatif input, tekanan input, itu muncul karena adanya D3 ini. Ini diode biasa, D3 ini. Ya. Nah, jadi ininya muncul, negatifnya, level negatifnya, periode negatifnya muncul. Ya. Itu, ini gambar 17. Kemudian gambar 18. Rangkaiannya kita lihat. 18. Nah, ini ada 2 buah SCR yang paralel seolah-olah ini ya. Kemudian dengan beban yang sama. Ini pengendali 1. Ini rangkaian pengendali 2. Ya, pengendali 1 dan pengendali 2. Ya. Ini pengendali antara 90 sampai 180. Ini pengendali dari 0 sampai 90. Ya. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. Ini terasir, kemudian ini terasir. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya di tambahan saya ini, tambahan saya begini. Ya. Ini kendali 90 sampai 180 ini sudah melewati puncaknya, kepotong. Ya. Kemudian bentuk di tegangan di beban, ya, melanjutkan dari EI-nya ini, ya, dia sudah melewati puncak, periode positif melewati puncak. Nah, kemudian pada saat 0, ya, SCR1 off, tetapi SCR yang kedua siap-siap mau on. Ini siap-siap mau on. Dia positif. Ya, positif ini, on, SCR2 on, maka memotong yang rendah, yang periode negatif. Periode negatif ya. Dia melanjutkan ini antara 0 sampai 90 di sini. Nah, ini dia mengenal puncaknya dulu. Ini sebelum puncak sampai ke puncak, kemudian menuju 0. Ya, dia off lagi. Kemudian kalau IGT1 aktif atau on, tertrigger, maka pulsanya muncul lagi. Pulsa sisa periode positifnya muncul lagi di sini. Kemudian off. Ya, muncul lagi yang bawah karena GT2-nya on, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Ini rangkaiannya, rangkaian gambar 18. Ya, ada 2 buah SCR yang dipasang paralel untuk beban yang sama. Ya.
gitu. Kemudian komponen berikutnya adalah triak dan diak. Triak itu adalah dua buah SCR yang diparalelkan, ya, seperti ini, diparalelkan seperti itu, ya, seperti ini tuh. Nah, ini kan 4 lapis, pertama 4 lapis, kedua SCR pertama, SCR kedua. Kemudian kalau kita gambarkan ekuivalennya, ini adalah ekuivalen untuk SCR pertama, SCR yang sebelah kiri ini SCR yang ini adalah ekuivalen dari SCR yang sebelah kanan ini. Ya, gambarnya kan sama, Darlington seperti ini. Ya, kemudian gate-nya jadi 1. Karena dia di bolak-balik seperti ini, di paralel tapi bolak-balik seperti ini, maka bentuk karakteristik kurvanya bentuknya mirip. Anda perhatikan, untuk reverse maupun untuk forward bentuknya mirip. Dia punya seperti ini. Ya. Kalau tegangan breakover-nya terpenuhi, maka VAK-nya langsung turun sebesar VH, sebesar 1 volt. Kemudian arus forward-nya mengalir. Ini juga begitu. PBU-nya terpenuhi, maka dia akan on, tegangannya drop menjadi VH, kok VH. VF, tegangan forward, arus forward-nya mengalir. Ya, jadi sama, untuk forward dan untuk reverse-nya karakteristiknya sama. Karena ini adalah dua buah SCR yang dipasang bolak-balik, ya, dipasang paralel bolak-balik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga kalau dia digunakan untuk rangkaian pengendali fasa, rangkaian seperti ini, maka pemotongannya atau aktifnya gate itu simetri. Ya, jadi ini pemotongannya di sini, ini pemotongannya di sana. Simetri, tergantung R-nya. Jadi potongannya ini tergantung nilai R. R-nya ini akan menggeser-geser ini, maju atau mundur. Ini. Sehingga nanti bentuknya ini sama. Ya. Saat kapan dia akan on, itu sama. Ya. Tergantung dari R1, asalkan IG-nya terpenuhi. Arus gate-nya terpenuhi. Atau arus trigger-nya terpenuhi. Ya, nanti ini identik. Ya. Pemotongannya akan sama, berbeda dengan rangkaian-rangkaian yang tadi bisa saja tidak sama, tapi kalau ini pasti sama karena menggunakan ini yang sama. Maksudku periode positif dan negatifnya sama, simetri, ya, karena menggunakan rangkaian yang sama. Dan ini adalah triak, hati-hati. Kalau SCR karakteristiknya seperti itu. Kalau triak, karakteristiknya seperti SCR, forward dan reverse-nya sama bentuknya. Ya, ya. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah diak. Diak itu sama dengan SCR, hanya arus gate-nya tidak ada. Nah, seperti ini, dia hanya punya 2 pin kaki aja. Ya. Biasanya A1 dan A2 gitu ya, karena dibolak-balik sama. Ini dia tidak punya gate, ya, dia tidak punya gate, karena gate-nya pada saat itu sama dengan 0 atau terbuka, sehingga kurva karakteristiknya seperti ini. Nah, dia hanya punya satu bentuk seperti ini. Gate-nya tidak banyak, nilainya tidak banyak karena dia kan nilainya hanya 1. Sesuai dengan datasheet-nya SCR. Jadi bentuknya hanya 1 gini. Berbeda dengan SCR dan triak tadi kan IG-nya bisa diatur. Di sini kan IG-nya cuma 1, IG-nya 0. Ya. Itu begitu, ini adalah diak. Ya. Di mana ketiga komponen ini bergabung menjadi satu namanya tiristor. Jadi kalau orang menyebutnya tiristor, bayangan Anda itu adalah SCR, diak, atau triak. Ya, karena 3 nama itu mengelompok disebut tiristor. Jadi kalau tiristor apa ya, SCR apa triak apa diak. Tetapi fungsi tiristor itu untuk mengendalikan ini atau untuk mencacah-cacah
tegangan input yang sampai di beban, dipotong-potong, ya, dipotong-potong. Kenapa kok dipotong-potong? Supaya disipasi dayanya atau pemakaian dayanya dia bisa rendah, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian nanti Anda ketemu komponen ini di semester 5, masih jauh ya, semester 5. Di semester 5 di situ ada mata kuliah, ada daya. LK daya itu singkat dari elektronika daya. Ya, di mana di situ komponen elektronika yang digunakan untuk daya tinggi. Daya tinggi itu nama lain dari tegangan AC. Ya, karena dayanya tinggi. Itu nanti ketemu di sana. Ya, itu akan rumusnya banyak, perhitungannya akan susah karena di situ ada fungsi T, ada fungsi waktu. Karena adanya fungsi waktu. Dengan adanya fungsi waktu ini, maka perhitungannya nanti akan lebih kompleks. Ya, ini kan T ini. Sana kan tegangan, ininya T. Ya, waktu. Kemudian nanti kalau praktek, ya ini bisa Anda lihat di osiloskop. Bentuk-bentuk seperti ini bisa Anda lihat di osiloskop. Ya. Tapi hanya ada 2 gambar osiloskop, kan bisa melihat hanya 2 gambar. Begitu. Nanti semester 5 Anda ketemu, ya, Anda akan melihat bentuk-bentuk gelombang yang dipotong-potong, ya, atau yang dicacah atau dipotong-potong seperti ini. Ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini, sampai dengan SCR, triak, dan diak. Kemudian minggu depan kita lanjutkan ke komponen 4 lapis yang lainnya. Ya, di sini masih ada 3 komponen, Nanti kita bahas besok saja minggu depan. Ya. Belum ada latihan soalnya ya, latihan soalnya juga besok aja. Ya, hari ini sampai di sini, jadi sampai SCR, triak, dan diak. Yang memiliki nama menjadi satu yaitu tiristor. Ya, begitu. Sudah ada yang ditanyakan? Yang penting Anda tahu fungsinya, kemudian Anda tahu karakteristiknya. Sehingga nanti pada saat Anda ketemu komponen ini Anda tidak bingung. Tidak bingung, Anda sudah langsung bisa membaca karakteristiknya, ya, dan menggunakan dalam rangkaian. Nah, saya kira hari ini sampai di sini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan absensi.